Halo semua, nama saya Vika Leverana Zeta dengan NIM 215, 150, 200, 1111035 dan saya akan menjelaskan bagian presentasi saya dimulai dengan karakteristik instruksi mesin. Karakteristik instruksi mesin. Instruksi mesin atau instruksi komputer adalah operasi prosesor yang ditentukan oleh instruksi yang dijalankan. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dan dapat dieksekusi. Set instruksi biasa dikenal dengan sebutan bahasa mesin karena bentuk aslinya yang hanya terdiri dari bilangan biner. Elemen instruksi mesin ada 4. Yang pertama operation code atau opcode, kemudian source operand reference, kemudian result operand reference, dan next instruction reference. Operation code atau opcode menentukan operasi yang akan dilakukan, contohnya add, menspesifikasikan operasi yang akan dilakukan dengan menggunakan kode biner. Jadi instruksi untuk operation code itu dia kerjakan. Jadi kerjakan ini, kerjakan itu operation code. Kemudian source operand reference melibatkan satu atau lebih operan sumber, yaitu operan yang merupakan input untuk operasi. Jadi kalau source operand reference, dia semacam bahasanya yaitu dengan data ini bla 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 bla, seperti itu. Kemudian result operand reference, dia hasil atau output operasi. Jadi hasilnya simpan ke sini, simpan hasilnya ke sini, seperti itu. Kalau result operand reference. Kalau next instruction reference memberitahu CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil setelah menyelesaikan atau mengeksekusi sebuah instruksi. Kalau next instruction reference, namanya juga next instruction, jadi dia setelah selesai, kerjakan ini. Dia seperti itu, kerjakan ini, bla 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 bla. Seperti itu. Kemudian ada diagram state siklus instruksi, kita mulai dari paling pojok kiri bawah, yaitu IAC, ya, atau Instruction Address Calculation, yang menentukan alamat perintah berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat perintah sebelumnya. Kemudian kita naik ke atas ke IF atau Instruction Fetch, yang dimana ia membaca atau menerima perintah dari lokasi memorinya ke CPU. Kemudian kita ke IOD atau Instruction Operation Decoding, menganalisa perintah untuk menentukan jenis operasi apa yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Berikutnya kita ke OAC atau Operand Address Calculation, yang menentukan alamat operan. Hal ini terjadi apabila melibatkan referensi operan pada memori. Berikutnya kita ke OF atau Operand Fetch, mengambil operan dari memori atau dari modul input atau output. Dilanjutkan ke DO atau Data Operation, yang membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Setelah DO selesai, dilanjutkan ke OAC untuk membentuk operan kembali. Setelah dari OAC ke OS atau operan stone. Kemudian menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. OS melanjutkan instruksi selanjutnya, di mana kembali lagi ke IAC. Seperti itulah siklus instruksi dari CPU terjadi. Jadi habis dari OS, balik lagi ke IAC dan seterusnya. Kemudian ada area operan hasil dan operan asal. Yang pertama memori virtual atau utama, yang kedua register prosesor. Prosesor berisi satu atau lebih register yang dapat direferensikan oleh instruksi mesin. Jika ada lebih dari satu register, setiap register diberi nomor dan instruksi harus berisi nomor register yang diinginkan. 3 ada immediate, nilai operan terdapat pada field instruksi yang sedang dieksekusi. 4 ada perangkat I/O. Instruksi harus menentukan modul I/O dan perangkat untuk operasi tersebut. Jika memory mapped I/O digunakan, hal ini hanyalah alamat memori utama atau virtual lainnya. Representasi instruksi. Dalam komputer, setiap instruksi direpresentasikan oleh urutan bit. Instruksi dibagi menjadi beberapa field sesuai dengan elemen penyusun instruksinya. Mnemonics adalah representasi opcode dengan singkatan. Contohnya adalah sub, yang adalah subtract, dan mul, yang artinya multiply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Putra Narendra, akan menjelaskan mengenai jenis-jenis instruksi yang ada pada instruction set architecture. Yang pertama itu ada data processing, yaitu operasi aritmetika dan logika, seperti add, multiply, subtraction, division, modulo, and, or, dan not. Yang kedua ada data storage yang berhubungan dengan Yang kedua ada data storage yang berhubungan dengan memori, yaitu move, load, atau store. Yang ketiga ada data movement, itu berhubungan dengan I/O seperti read and write. Dan yang keempat ada control, yaitu seperti halt,
berhenti, jam, melompati instruksinya, kemudian ada juga percabangan. Pertama itu format instruksi 3 alamat, yaitu bentuk umumnya itu result operand, operasi kode, result operand, source operand, dan source operand 2. Jadi source operandnya ada 2. Nah, ini bentuk umumnya add Y, A, B. Bentuk algoritmiknya nanti menjadi Y. A tambah B itu distorekan ke register Y. Dengan 3 alamat ini, registernya itu banyak. Dan ini juga tidak dipakai di komputer yang umum. Dan programnya itu untuk menggunakan 3 alamat ini menjadi lebih pendek, tapi menggunakan lebih banyak memori. Misalnya ada contoh soal yaitu Y sama dengan A kurang B dibagi dengan C tambah D kali E. Menggunakan 3 alamat itu menjadi seperti ini. A kurang B dimasukkan ke Y, D kali E dimasukkan ke T, lalu T itu ditambahkan dengan C kan tadi. Hasil akhirnya itu dimasukkan ke Y, jadi Y itu Y dibagi T, yaitu A kurang B dibagi C tambah D kali E. Kalau dua alamat itu hanya menggunakan result operand dan source operand. Result operandnya itu berfungsi menjadi operand juga. Jadi misalnya Y tambah B dimasukkan ke register Y. Programnya lebih sedikit, operasi registernya lebih sedikit, tapi programnya juga hanya bertambah sedikit, dan ini biasanya digunakan di komputer saat ini. Nah, contohnya itu seperti soal yang tadi, ini lebih panjang sedikit, menjadi 6 operasi. Memasukkan A ke register Y, kemudian Y itu kan A kurang B, jadi Y kurang B dimasukkan ke Y. Kemudian register baru, masukkan ke register baru yaitu T. Kemudian ini dikali E kan, dikali E dimasukkan lagi ke T. D kali E ini sudah dimasukkan ke T, lalu ditambah C, jadi T ditambah C dimasukkan ke T. Karena hasil akhirnya Y, kemudian Y dibagi T itu A kurang B dibagi C tambah D kali E dimasukkan ke Y. Untuk format instruksi satu alamat itu hanya ada source operandnya, jadi semuanya itu dimasukkan ke yang namanya akumulator. Jadi ini hanya mengoperasikan hanya satu register gitu, tidak banyak register, tapi program juga bertambah panjang. Dan ini digunakan oleh komputer zaman dulu yang tidak punya storage memory yang besar. Misalnya soal yang tadi, seperti tadi, itu yang pertama dimasukkan load D dimasukkan ke sebuah akumulator, kemudian akumulator ini dikali E jadi D kali E. Nah, akumulator ini ditambah C kan, lalu akumulator ini dimasukkan ke sebuah register. Sudah. Lalu untuk mengoperasikan yang atas itu A dimasukkan ke akumulator dikurangi B yaitu A kurang B. Kemudian untuk mencari Y yaitu akumulator per Y. Akumulatornya itu yang barusan A kurang B dibagi Y yang tadi sudah didapatkan. Lalu akumulator tersebut dimasukkan ke Y, jadi Y sama dengan. Untuk nol alamat itu menggunakan yang namanya stop. Jadi operation kodenya aja. Source operandnya itu nggak secara implisit. Misalnya ini, stack paling atas sama dengan stack paling yang kedua ditambah stack paling atas. Terus seperti itu sampai ke stack. Instruksi khususnya itu push itu memasukkan sebuah register implisitnya ke stack, kemudian pop itu untuk mengeluarkan atau menyelesaikan. Nah, ini contohnya itu push A, masukkan A, B, lalu sub berarti yang tadi di stack pertama dikurang stack yang paling atas itu A kurang B. Kemudian masukkan C dimasukkan ke stack, D masukkan ke stack, masukkan ke stack lagi. Multiply itu berarti D kali E itu yang kedua dikali yang paling atas, yaitu D kali E. Kemudian dimasukkan ke stacknya itu C tadi masih ada, ditambahkan stop, jadi C tambah D kali E. Untuk memperolehnya tadi ya yang tadi stop stack paling atas A kurang B itu dibagi stop yang baru dan dipopkan ke Y, jadi masuk ke register Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Mi'raj dengan NIM 215515011111035. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis operan. Yang pertama dapat alamat,
bilangan, karakter, dan data logikal. Operan alamat merupakan teknik pengalamatan pada komputer. Jenis-jenis operan alamat yang paling umum digunakan ada 7, diantaranya immediate, direct, indirect, register, register indirect, displacement, dan stack. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada materi berikutnya mengenai addressing. Operan bilangan. Semua bahasa mesin termasuk jenis data numerik. Bilangan yang disimpan di komputer adalah terbatas. Batas besaran bilangan direpresentasikan dalam mesin. Batas presisi pada bilangan floating point. Jenis data yang umum digunakan yakni integer or fixed point, floating point, dan desimal. Semua operasi pada internal komputer berupa data biner. Namun, user berinteraksi dengan bilangan desimal. Maka perlu dilakukan konversi dari desimal ke bilangan biner pada input dan konversi dari biner ke desimal pada output. Bilangan desimal direpresentasikan dalam 4 bit kode biner. Contohnya untuk angka 0, apabila diubah ke dalam bentuk biner, maka dia akan menjadi 0, 0, 0, 0. Untuk bilangan negatif direpresentasikan dengan 4 bit yang diletakkan pada awal atau akhir string. Operan karakter. Bentuk data yang umum yakni string karakter dan teks. Data tekstual dalam bentuk karakter itu dapat dengan mudah disimpan atau ditransmisikan oleh pemrosesan data dan sistem komunikasi karena dirancang untuk data biner. Maka sejumlah kode dalam urutan bit perlu ditentukan untuk merepresentasikan sebuah karakter. Saat ini, standar kode yang digunakan untuk merepresentasikan karakter adalah yang paling umum digunakan adalah International Reverse Alphabet atau dapat disebut sebagai American Standard Code for Information Interchange atau ASCII. Setiap karakter pada kode ASCII direpresentasikan dengan 7 bit biner yang unik, maka terdapat 128 karakter yang berbeda yang dapat direpresentasikan. Selain itu juga terdapat Extended Binary Code, Decimal Interchange Code, atau EBCDIC yang digunakan oleh IBM mainframe. Data logikal. Unit n bit yang terdiri dari data n 1 bit. Setiap item memiliki nilai 0 dan 1. Dua keuntungan dari tampilan bit-oriented. Yang pertama, memori efisien menyimpan array boolean atau item data biner. Nilai 1 yang dimana bernilai true dan nilai 0 yang bernilai false. Yang kedua, untuk manipulasi bit item data. Jika operasi floating point diimplementasikan dalam software, maka harus dapat menggeser significant bit dalam beberapa operasi. Untuk mengubah dari IRA ke desimal, perlu mengekstrak 4 bit paling kanan dari setiap byte. Selanjutnya kita masuk ke tipe data x86. Nah, jadi tipe data x86 seperti ini ada banyak, ada general, integer, ordinal, unpacked, BCD, packed BCD, near pointer, far pointer, bit field, bit string, byte string, floating point, dan packed SIMD. Kemudian untuk format data numerik x86 yaitu seperti ini, bisa dilihat secara langsung di gambar. Kita langsung lanjut ke SIMD. Diperkenalkan pada arsitektur x86 sebagai bagian dari ekstensi set instruksi untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi multimedia. Ekstensi ini termasuk MMX, Multimedia Extensions, and SSI atau Streaming SIMD Extensions. Contoh tipe data SIMD, ada packed byte and packed byte integer, packed word and packed word integer, packed double word and packed double word integer, dan lain sebagainya. Untuk ARM, tipe data panjang 8 byte, 16 half word, and 32 word bit. Biasanya akses half word dan akses word harus selaras. 3 alternatif akses tidak selaras yaitu default case,
alignment checking, and unaligned access. Kita bahas dulu yang pertama, default case. Alamat terpotong dengan bit alamat 1:0 diperlakukan sebagai 0 untuk akses word dan bit alamat 0 diperlakukan sebagai 0 untuk akses half word. Muat satu instruksi word ARM didefinisikan secara arsitektural untuk memutar data word selaras yang ditransfer oleh alamat bukan word selaras 1, 2, atau 3 byte tergantung pada nilai dari dua alamat least significant bit. Selanjutnya alignment checking bila bit control yang sesuai diatur, sinyal data abort menunjukkan kesalahan penyelarasan untuk akses yang tidak selaras. Berikutnya unaligned access, bila opsi ini diaktifkan, prosesor menggunakan satu atau lebih akses memori untuk menghasilkan transfer byte yang berdekatan secara transparan ke programmer. Berikutnya ARM, endian, state bit, EBIT pada register kontrol, diatur dan dihapus di bawah program kontrol menggunakan instruksi SETEND. EBIT menentukan endian mana yang memuat dan menyimpan data. Ini adalah gambarnya dari ARM endian. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Mi'raj dengan NIM 215-150-201-111-035. Kali ini saya akan membahas mengenai operasi set instruksi umum, yang dimana operasi instruksi umum terbagi menjadi beberapa tipe berdasarkan fungsinya. Yang pertama untuk mentransfer data, kemudian untuk arithmetic, untuk logical, transfer of control, input-output, dan conversion. Di setiap tipe terdapat beberapa operasi yang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kemudian, aksi prosesor untuk jenis operasi. Di sini terdapat beberapa aksi yang dilakukan oleh prosesor, yakni data transfer, arithmetic, logical, konversi, transfer of control, dan I/O. Untuk aksi yang dilakukan oleh prosesor dapat dilihat di sebelah kanan tabel. Transfer data. Instruksi transfer data harus menetapkan lokasi operan sumber, lokasi operan tujuan, panjang data yang akan dipindahkan, serta metode pengalamatan. Apabila sebuah atau kedua operan berada di dalam memori, maka CPU harus melakukan sebagian atau seluruh tindakan berikut. Yang pertama, menghitung alamat memori yang didasarkan pada mode alamatnya. Kedua, jika alamat mengacu pada memori virtual, terjemahkan dari alamat memori virtual ke memori nyata. Ketiga, tentukan apakah item yang dialamatkan ada di cache. Keempat, bila di cache tidak ada, maka akan dikeluarkan perintah ke modul memori. Bayangkan mesin menyediakan operasi aritmatika dasar untuk menambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Disediakan juga untuk bilangan integer fixed point, seringkali juga digunakan untuk bilangan floating point dan bilangan desimal. Bahwa ini merupakan contoh dari transfer data dan proses dari transfer data. Perkenalkan, nama saya Syarla Puspaandina dengan nomor induk mahasiswa 2151 5020 7111 040. Konversi. Konversi adalah instruksi yang mengubah format atau mengoperasikan format data. Contohnya, konversi dari desimal ke biner. Konversi bisa dari satu kode 8 bit ke yang lain, dan dibutuhkan 3 operan. Contohnya translate R1, L, R2. R2 berisi alamat awal tabel kode 8 bit. Byte L yang dimulai dari alamat yang ditentukan di R1 diterjemahkan. Setiap byte diganti dengan konten entry tabel yang diindeks oleh byte itu. Gambar berikut adalah tabel instruksi dari konversi. Ada translate dan convert. Input-output.
Di input-output sendiri terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama ada isolated program input-output, kemudian memory map program input-output, direct memory access atau DMA, dan penggunaan prosesor input-output. Banyak implementasi hanya menyediakan sedikit instruksi input-output dengan tindakan spesifik yang ditentukan oleh parameter, kode, atau command word. Kemudian untuk tabel instruksi dari input-output ada input, output, start input output, dan test input output. Control system. Control system adalah instruksi yang dapat dijalankan hanya saat prosesor berada dalam privilege tertentu atau menjalankan program di area memori khusus. Biasanya instruksi ini disediakan untuk penggunaan sistem operasi. Contoh operasi control system yaitu dapat membaca atau mengubah register kontrol, instruksi untuk membaca atau memodifikasi kunci perlindungan penyimpanan, dapat mengakses ke proses control block dalam sistem multi-programming. Transfer control. Operasi transfer control diperlukan karena penting untuk dapat menjalankan setiap instruksi lebih dari satu kali. Transfer control membantu jika ada mekanisme untuk memecah tes menjadi beberapa bagian-bagian kecil yang dapat dikerjakan satu persatu. Beberapa operasi transfer control umumnya ada di set instruksi, yaitu ada branch, skip, dan prosedur. Branch atau bisa disebut jump. Salah satu operannya memiliki alamat dari instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Di branch sendiri ada conditional branch dan unconditional branch. Conditional branch adalah perintah-perintah eksekusi percabangan yang memerlukan syarat tertentu atau dihasilkan suatu nilai dari percabangan tersebut. Kemudian ada unconditional branch adalah perintah-perintah eksekusi percabangan tanpa syarat tertentu. Skip biasanya menyeratkan bahwa satu instruksi dilewati, sehingga alamat tersirat sama dengan alamat instruksi berikutnya, ditambah satu panjang instruksi. Karena instruksi skip tidak memerlukan field alamat tujuan, maka bebas melakukan hal-hal lain. Contoh instruksi adalah increment at skip if 0. Procedure call. Procedure call adalah program komputer mandiri yang digabungkan ke dalam program yang lebih besar. Pada titik manapun dalam program, prosedur dapat dipanggil. Prosesor diinstruksikan untuk pergi dan menjalankan seluruh prosedur, dan kemudian kembali ke titik di mana panggilan itu dilakukan. Alasan utama penggunaan prosedur yang pertama ada ekonomis, karena prosedur memungkinkan potongan kode yang sama, digunakan berkali-kali. Kemudian yang kedua, modularitas atau terpisah. Prosedur call melibatkan dua instruksi dasar, yaitu instruksi call yang bercabang dari lokasi sekarang ke prosedur, dan instruksi return yang mengembalikan dari prosedur ke tempat pemanggilannya. Stack adalah suatu urutan elemen yang elemennya dapat diambil dan ditambah hanya pada posisi akhir atau atas saja. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah tumpukan piring di sebuah restoran yang tumpukannya dapat ditambah pada bagian paling atas dan jika mengambilnya pun dari bagian paling atas pula. Kemudian ada istilah LIFO, last in first out, yang mana terakhir kali dimasukkan maka terakhir kali dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farabani dengan NIM 215-150-250-111-039. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis operasi Intel x86 dan AMD. x86 sendiri menyediakan tipe operasi array yang kompleks, termasuk sejumlah instruksi khusus, bertujuan untuk menyediakan tools bagi compiler untuk menghasilkan terjemahan bahasa mesin dioptimalkan untuk program bahasa tingkat tinggi. x86 dan AMD ini juga menyediakan 4 instruksi untuk mendukung prosedur call atau return, yaitu call, enter, leave, return. Ketika prosedur baru dipanggil, hal berikut harus dilakukan saat masuk ke prosedur baru, yaitu push return point pada stack, lalu push current frame pada stack, lalu salin stack pointer sebagai nilai baru frame pointer, lalu sesuaikan stack pointer untuk mengalokasikan frame. Yang selanjutnya ada x86 status flags dan condition code. Status flags adalah bit dalam register khusus yang dapat diatur oleh operasi tertentu dan digunakan dalam instruksi conditional branch. Condition code mengacu pada pengaturan dari satu atau lebih status flags. Di x86 dan banyak arsitektur lainnya, tanda status diterapkan oleh operasi aritmatika dan perbandingan. Operasi perbandingan di sebagian besar bahasa mengurangi dua operan, seperti halnya operasi pengurangan.
Nah, ini adalah tabel x86 status flag. Lalu ini x86 condition code. Nah, selanjutnya ada instruksi x86 SIMD. Pada tahun 1996, Intel memperkenalkan teknologi MMX ke dalam produk Pentium-nya, yaitu sekumpulan instruksi yang sangat dioptimalkan untuk tugas-tugas multimedia, di mana data video dan audio biasanya terdiri dari array besar dengan tipe data kecil. Terdapat 3 tipe data baru di MMX, yaitu packet byte, packet word, dan packet double word. Setiap tipe data memiliki panjang 64 bit dan terdiri dari beberapa field data yang lebih kecil, masing-masing menggunakan fixed point integer. Ini adalah tabel set instruksi MMX, terdapat kategori arithmetic, comparison, conversion, logical, dan lainnya. Selanjutnya ada jenis operasi ARM. ARM menyediakan banyak jenis operasi, yaitu load and store, branch, data processing, multiply, parallel addition and subtraction, extend, dan status register access. Ini adalah tabel ARM Conditional Instruction Execution. Lalu selanjutnya ada Big Endian dan Little Endian. Endian sendiri terdapat kata endians, yaitu mekanisme bagaimana byte diatur dalam penyimpanan memori. Ada 2 jenis, yaitu Big Endian dan Little Endian. Untuk Big Endian sendiri, ada kata Big End atau nilai dari most significant byte atau MSB yang disimpan pertama pada urutan byte alamat rendah. Sisa data ditempatkan secara berurutan dalam 3 byte berikutnya dalam memori. Untuk Little Endian, ada kata little n atau nilai dari least significant byte atau LSB disimpan pertama pada urutan byte alamat terendah. Sisa data ditempatkan secara berurutan dalam 3 byte berikutnya dalam memori. Untuk memahaminya terdapat ini ada tabel, ada gambar ininya ya. Untuk pembelajaran angka biner sebelumnya, itu kan yang paling kiri itu disebut dengan most significant byte dan yang paling kanan itu disebut dengan least significant byte. Untuk penempatan memori dari yang paling kiri disebut big endian dari most significant byte, dan untuk yang dari paling kanan dahulu itu disebut little endian karena dari least significant byte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tipe-tipe addressing modes. Yang pertama itu secara garis besar addressing modes itu dibagi 7, yaitu instruction yang biasa immediate, ada yang indirect register indirect, displacement, dan yang pakai stack. Pertama itu ada immediate. Immediate itu bentuk addressing paling sederhana, di mana operannya itu sudah ada di dalam instruksinya, di dalam address field. Jadi operan itu sama dengan address fieldnya. Kelebihannya itu dia instruksinya itu tidak ngambil ke sebuah memori, tetapi sudah ada di instruksinya. Terus menghemat siklus instruksi juga, tidak perlu ngambil dulu kemudian masukin lagi. Kekurangannya itu ukuran operannya itu terbatas atas address fieldnya, yaitu sekitar 16 bit. Nah, ini contohnya operation code seperti logika atau aritmetika itu, atau yang lainnya juga seperti yang sudah dijelaskan di jenis instruksi yang sebelumnya. Dan operannya itu sudah dalam bentuk sebuah bahan yang sudah bisa langsung dioperasikan dalam operation code, lalu dimasukkan ke akumulator. Kemudian untuk direct addressing itu menggunakan memori, address fieldnya itu berisi alamat dari operannya. Jadi alamat di memorinya itu berada di address field. Effective address sama dengan address field. Effective address itu tempat nyatanya, alamat aktualnya, dan address fieldnya itu isi bitnya dari address field tersebut. Kelebihannya itu field alamat itu bisa berisi effective address sebuah operan, jadi tidak lagi terbatas dengan isi bit address field seperti immediate tadi. Dan teknik ini digunakan oleh komputer lama dan komputer yang kecil, jadi hanya memerlukan memori yang sedikit kapasitasnya dan tidak
tidak perlu kalkulasi khusus. Tapi kekurangannya itu field alamat di memorinya itu kadang terbatas dan lebih kecil dari word yang ingin dioperasikan. Contohnya ini, uh, strukturnya itu seperti ini. Jadi address fieldnya itu berisi address A. Address A itu merupakan sebuah alamat di memori, berisi operan yang akan dioperasikan dengan operasi kode, kemudian akan dioperasikan ke akumulator. Halo, nama saya Vika Adriana Zeta dengan NIM 215, 150, 200, 111035, dan sekarang saya akan menjelaskan bagian saya dimulai dari indirect addressing. Indirect addressing merupakan mode pengalamatan operan di mana area alamat atau address field berisi alamat dari suatu alamat yang akan menunjukkan alamat dari suatu nilai yang akan diproses. Field alamat mengacu pada alamat word di dalam memori, yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang panjang. Karakteristik indirect addressing memerlukan space address yang besar, 2N di mana N adalah panjang word, dapat dibuat nested, multi-level, atau cascade, pengaksesan memori yang multiple untuk mendapatkan operan sehingga mengakibatkan proses mode ini agak lebih lambat. Keuntungannya, jumlah lokasi memori yang dapat diacu lebih banyak, hanya membutuhkan satu referensi memori, tidak memerlukan kalkulasi alamat yang khusus, peluang bagi alamat menjadi besar, sehingga semakin banyak alamat yang dapat direferensi. Kerugiannya memerlukan dua referensi memori, jumlah lokasi yang diacu dibatasi oleh ukuran field alamat, diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch, sehingga memperlambat proses operasi. Register addressing. Operan ada di penamaan register di address field, EA sama dengan R. Nomor dari register dibatasi, alamat yang sangat kecil membutuhkan sedikit instruksi dan instruksi fetch yang cepat, tidak ada memori akses. Eksekusi yang sangat cepat, sangat sedikit tempat dari alamat yang disediakan, multiple register membutuhkan performance, diagram register addressing. Keuntungannya, antara lain metode pengalamatan register mirip dengan metode pengalamatan langsung. Perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Field yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general. Untuk kerugiannya, antara lain jumlah register sangat terbatas, sehingga penggunaannya harus benar-benar efisien dan ruang alamat menjadi terbatas. Perkenalkan, nama saya Charlotte Spadina dengan nomor induk mahasiswa 2151 5020 7111 040. Register Indirect Addressing. Metode pengalamatan register ini hampir mirip dengan metode pengalamatan tidak langsung. Perbedaannya adalah field alamat mengacu pada alamat register. Letak operan berada pada memori yang dituju oleh isi register. Keterbatasan field alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung, sehingga alamat yang dapat direferensi makin banyak. Dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan, mode pengalamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama, sehingga lebih cepat daripada mode pengalamatan tidak langsung. Keuntungannya yaitu jumlah lokasi memori yang diacu lebih banyak, bergantung pada ukuran register. Kemudian untuk kerugiannya, selain mengakses register, diperlukan satu referensi memori. Field alamat mengacu pada register, bukan ke memori, sehingga alamat efektifnya adalah R. Isi yang dikandung oleh R merupakan alamat memori, memiliki ruang alamat yang luas, dan memiliki lebih sedikit akses memori jika dibandingkan dengan indirect addressing. Kemudian, ini adalah diagram register indirect addressing. Displacement addressing menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tidak langsung. Mensyaratkan instruksi memiliki dua buah field alamat, sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Field eksplisit bernilai A dan field implisit mengarah pada register. Operan berada pada alamat A ditambahkan isi register. Keuntungannya lebih fleksibel, untuk kerugiannya lebih kompleks. Displacement addressing merupakan perpaduan antara direct dan register indirect addressing, sehingga alamat efektifnya adalah A ditambah R. Berdasarkan formula di atas, address field menampung dua nilai, yaitu A sebagai base value
Berisikan field alamat mengacu ke memori dan R sebagai register yang menampung pertukaran sementara dan berisikan field alamatnya mengacu kepada register. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Mi'raj dengan NIM 215-150-201-111-035. Kali ini saya akan membahas mengenai addressing yang pertama dapat relatif, kedua base register, tiga index, dan yang keempat adalah stack. Relative addressing. Register yang direferensi secara implisit adalah program counter. Alamat efektif didapatkan dari alamat instruksi saat itu ditambahkan ke field alamat. Memanfaatkan konsep lokalitas memori untuk menyediakan operan-operan berikutnya. Merupakan salah satu versi dari pengalamatan untuk pertukaran atau displacement addressing. Kemudian base register addressing. Base register addressing, register yang direferensi berisi sebuah alamat memori dan field alamat berisi perpindahan dari alamat itu. Mode ini digunakan untuk relokasi program di dalam memori dari satu area ke area lain. Pada mode pengalamatan base register, instruksi tidak berisi alamat. Memberikan perpindahan relatif terhadap area memori sekarang ke area memori yang lain. Base register diisi dengan alamat base baru. Instruksi tidak perlu dimodifikasi atau diubah. Dengan cara ini, keseluruhan program atau suatu segmen dari program dapat dipindahkan dari satu area di memori ke yang lain tanpa memengaruhi instruksi. Dengan perubahan sederhana ini, base register. Referensi register dapat eksplisit maupun implisit dengan memanfaatkan konsep lokalitas memori. Indexed addressing. Indexing adalah field alamat mereferensi alamat memori utama, dan register yang direferensikan berisi pemindahan positif dari alamat tersebut. Merupakan kebalikan dari mode base register, field alamat dianggap sebagai alamat memori dalam indexing. Manfaat penting dari indexing adalah untuk eksekusi program-program iteratif. Kemudian stack addressing. Stack adalah array lokasi yang linear, yang merupakan blok lokasi yang terbalik, sehingga sering disebut juga last in first out. Tidak ada referensi memori di dalam stack addressing, di mana aplikasi memori yang dimilikinya terbatas. Stack addressing merupakan bentuk implied addressing. Instruksi-instruksi mesin tidak perlu memiliki referensi memori, namun secara implisit beroperasi pada bagian atas stack. Dua elemen teratas stack dapat berada di dalam register CPU, yang dalam hal ini stack pointer bereferensi ke elemen ketiga stack. Stack pointer tetap berada dalam register. Operan secara implisit data pada bagian paling atas stack. Terdapat keuntungan dan kerugian dengan menggunakan stack addressing. Untuk keuntungannya sendiri, ukuran instruksinya kecil, sedangkan kerugian dengan stack addressing ini adalah pemakaiannya yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Harabani dengan NIM 215-150-207-111-039. Di sini saya akan menjelaskan tentang instruction format. Format instruksi menentukan layout bit di dalam suatu instruksi yang mencakup opcode, yaitu operation code atau instruksi bahasa instruksi mesin, dan implicit dan explicit operand, yaitu objek yang dikenakan kerja, dikenakan operasi seperti itu. Pada umumnya lebih dari satu format instruksi itu ada di lebih dari satu format instruksi di sebuah set instruksi. Panjang instruksi harus merupakan kalimat panjang karakter yang umumnya 8 bit dan kelipatan panjang bilangan fixed point. Untuk memahami hal ini, kita harus menggunakan istilah word.
Umumnya, ukuran word menentukan ukuran bilangan-bilangan fixed point dan berhubungan dengan ukuran transfer memori. Panjang instruksi dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa hal, yaitu ukuran memori, organisasi memori, struktur bus, kompleksitas CPU, dan kecepatan CPU. Trade-off-nya adalah antara powerful instruction repertoire dan saving space. Alokasi bit yang berkaitan dengan penggunaan bit-bit pengalamatan ada 4, yaitu jumlah mode pengalamatan dan operan, lalu jumlah set register, register dan memori, dan selanjutnya jangkauan alamat. Dan berikut ini adalah format instruksi untuk PDP-10 dan format instruksi PDP-11. Ada juga format instruksi yang dalam angka biner ya, di mana terdapat opcode, lalu operan reference pertama dan operan reference kedua. Di mana cara penggunaannya itu misal instruksi dengan 2 alamat operan. Misalnya ada add A, B, di mana terdapat penjumlahan ya, add A ditambah B dan value-nya, nilainya dimasukin ke dalam A. Dan di mana itu add itu adalah sebuah opcode ya, dan A itu merupakan operand reference pertama dan B merupakan operand reference kedua. Lalu berikut ini juga contoh instruksi VAX ya, di mana ada contoh pertama 05 itu opcode untuk RSB atau return from subroutine, lalu D4 yaitu opcode untuk CLRL yaitu clear register dan lain-lain. Dan selanjutnya ini adalah instruction format untuk instruction format Pentium, di mana terdapat instruction prefixes, opcode, mode RM, di mana dapat terdiri dari mode, register atau opcode, lalu RM, yang dilanjutkan dengan SIB, yaitu scale index base, dilanjutkan dengan displacement, dan yang terakhir adalah immediate. Nah, dan selanjutnya terdapat instruction format PowerPC 1, di mana terdapat branch instruction, lalu terdapat condition register logical instruction, di mana terdapat pernyataan-pernyataan logika ya, di mana ada OR, XOR, dan output dari ini saya kira itu terdapat benar atau salah, pernyataan benar atau salah. Lalu terdapat load or store instructions. Lalu ini adalah untuk PowerPC 2. Terdapat juga integer arithmetic, logical, and shift rotated instruction, di mana dapat mengoperasikan operasi arithmetic integer, di mana ada add, subtract, dan lain-lain. Lalu terdapat logical operasi logika, ada OR, XOR, dan lain-lain. Lalu terdapat juga floating point arithmetic instruction, di mana floating point dapat mengoperasikan suatu integer ya, operasi aritmetik yang terdapat floating point atau terdapat desimalnya. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.